Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya dzurriyyah Al-Habib Syekhan bin Ali As-Segaf, sahibul bait Ustaz Al-Habib Anis yang saya hormati, ayah beliau Al-Habib Umar bin Abdullah bin Ja'far bin Syekhan As-Segaf saya hormati, dan juga saudaranya Al-Habib Abdul Qadir. Hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Habib Syekhan ini memang Allah jadikan untuk kita ikuti, menjadi panutan. Karena memang beliau itu tidak pernah melihat dirinya ada keunggulan. Walaupun beliau diunggulkan, walaupun dia dimuliakan, tapi beliau tidak pernah memandang dirinya ada kemuliaan. Sehingga tidak segan-segan beliau khidmat, memperlakukan dirinya sebagai khadim terhadap umat. Yang jadi penyakit itu kan merasa mulia, merasa hebat, sehingga nggak mau khidmat, saudara. Mintanya dikhidmati, sehingga nggak mau menghormati, mintanya dihormati. Penyakitnya cuma satu, merasa hebat. Tapi orang sehebat Habib Syekhan nggak merasa hebat, nggak merasa mulia. Karena itu nggak sungkan. Kalau dia tadi itu mau melayani umat, nggak sungkan. Lihat bagaimana nasihat-nasihat beliau ini. Dibilang yang sudah menjadi kebiasaannya ulama dulu, ulama dulu ya. Dan ini menjadi thariqahnya mereka, menjadi satu hal yang lumrah bagi mereka. Mereka memandang bahwa tidak ada sesuatu yang lebih untuk bisa sampai kepada Allah setelah melakukan kewajiban agama kecuali idkhalus surur, buat bahagia terhadap orang-orang soleh. Paham Pak ya? Buat bahagia terhadap orang-orang soleh. Apalagi yang sudah mungkasirin. Orang soleh ini yang sudah dia tadi itu mungkin ya diremehkan sama orang. Orang ini nggak ada yang ngelihat, yang menokohkan guru ngaji, tapi nggak dihargai. Bayarannya 1 bulan 100.000. Dia nggak bisa kerja, nggak dapat gaji yang cukup. Cari itu orang, senengkan itu orang. Orang yang ahli i'tikaf ada di masjid, 5 waktu di masjid, adzan nggak dibayar. Dia bersihkan itu masjid setiap saatnya, dipel itu masjid, tapi nggak ada yang melihat. Kenapa? Dia yang punya cuma sepeda pancal, nggak punya mobil. Orang-orang yang demikian ini, yang merasa dirinya itu adalah retak hatinya, ibarat retak hatinya. Anda tambal kebutuhan yang dia kasih. Masya Allah, ini orang jangan sampai perlu dengan orang lain ini. Penuhi itu keluarganya. Anda bisa bayangkan ngajar ngaji dibayar segitu, anaknya sakit. Buat beli susu nggak ada, anaknya cuma dikasih air gula. Cari orang yang demikian ini. Kata Habib Syekhan, ini adalah cara untuk cepat sampai kepada Allah. Orang-orang yang soleh, yang hatinya retak. Kemudian kamu senangkan, kamu tutup semua hajatnya,
Kalau perlu undang bagaikan tamu mulia. Undang mereka semuanya. Buatkan makanan yang lebih daripada makanan yang kamu selera. Karena sesungguhnya ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Allah berfirman, aku Allah ini ada di hati orang-orang yang retak karena aku. Karena dia ibadah, karena dia guru, karena dia takmir masjid, karena dia adalah orang soleh. Gak ada yang lihat. Ini adalah cara yang paling cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum. La yas'alunan nasa ilhafa. Orang-orang yang gak kenal dianggap ini orang cukup. Oh, ini orang cukup ini. Tapi kalau kamu lihat, perhatikan sosok tubuhnya, wajahnya, ini orang jarang makan. Ini orang jarang makan, tapi tetap senyum. Kenapa? Karena nggak pernah minta mengemis kepada orang. Orang yang demikian ini jadikan prioritas untuk kamu bantu. Nah, kita kan nggak begitu. Tarikus sholat, orang yang nggak sholat kadang-kadang. Tapi karena pemborong besar, tola'al badru alaina. Ini badru yang mana ini begini? Kadang-kadang orang yang dolim, yang sudah dirasakan oleh orang, diangkat-angkat. Kata Habib Syihon, cari orang yang tidak diperhitungkan sama orang. Tapi dia orang yang soleh, buat seneng dia. Masya Allah. Ini nasihat. Sebetulnya banyak dilupakan ini ya sama orang-orang sekarang ini. Orang itu jangan ngeremehkan orang, Pak. Ya. Ada satu orang yang soleh ingin mendapatkan petunjuk siapa orang yang paling afdolnya di daerah itu di zaman itu. Bukan orang berserban ternyata. Bukan orang yang selalu di atas panggung ternyata, di atas mimbar. Petunjuknya al-iskaf, i'til iskaf. Itu tukang yang membetulkan sendal, sepatu. Al-iskaf, reparasi sendal. Apa? Tukang sol apa enggak tahu lah. Akhirnya didatangi, apa ini keistimewaannya ini? Keistimewaannya apa ini orang? Ibadah biasa-biasa ya. Dia mungkin ilmunya biasa-biasa. Apa yang menjadi keistimewaan orang ini? Ternyata setelah ditanyakan, kata dia, tidak ada. Aku berpikir orang yang selamat kecuali semuanya selamat, dan tidak aku berpikir ada orang celaka kecuali aku yang menjadi celaka. Gak pernah melihat dirinya hebat, melihat dirinya adalah kurang, salah, bodoh. Diangkat Pak derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujub itu, merasa hebat itu kebaikan. Al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ujub itu menghapus semua kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Saudara, lukisan, ukiran yang bagus, lemari atau yang lainnya dari kayu itu berharga, saudara. Tapi kalau sudah terbakar nggak bernilai. Sarung yang mahal itu sampai jutaan, sutra lagi. Tapi kalau udah terbakar nggak bernilai. Umrohnya ente, hajinya kamu, dakwahnya kamu, ngajarnya kamu, ilmunya kamu, semuanya tidak bernilai ketika kamu ujub, terbakar itu semuanya. Jangan merasa hebat di hadapan Allah. Jangan merasa hebat di hadapan Allah, kamu hamba yang hina. Saya mau tanya,
Kalau kamu di hadapan orang tua kamu, kalau jadi kiai, apakah kamu mengkiaikan diri di hadapan orang tua kamu? Tetap kamu jadi anak, jangan sombong. Kalau kamu jadi presiden di hadapan orang tua kamu tetap jadi anak. Jangan kamu sok menjadi presiden di hadapan orang tua kamu. Kamu jadi jenderal, tetap kamu jadi anak, harus bakti. Kalau kamu jadi apapun di atas dunia di hadapan Allah, kamu hina. Kamu hamba yang hina di hadapan Allah SWT. Antumul fuqara ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Begitu yang harus ditanamkan dalam diri kita, saudara. Dan kita ini dinilai hidup di atas dunia ini. Kita ini dinilai. Inti ada sombong sedikit gak masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ada sombong sedikit enggak masuk surga itu. Allah ciptakan surga itu tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu surga untuk tempat orang yang tidak ambisi cari ketinggian, kehormatan di atas bumi, apalagi melakukan perbuatan yang fasad, yang rusak. Intabih, hati-hati. Hati-hati. Kamu masuk masjid untuk bukan menyombongkan diri. Kamu masuk masjid untuk menjadi hamba yang hina di hadapan Allah. Kamu baca Quran, kamu untuk menyombongkan diri. Kamu membaca Quran untuk kamu tadi itu menjadi hamba yang minta petunjuk dari Allah. Kamu tadi terus demikian. Jangan sampai menjadi orang yang sombong merasa hebat, maka kamu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu madhabnya siapa yang menyatakan ana khairun minhu? Iblis. Merasa lebih hebat daripada yang lainnya, ana khairun minhu, jadi laknat. Dilaknat oleh Allah. Kapan kamu menyatakan ana khairun min fulan, maka awas, hati-hati. Itu madhabnya iblis. Khawatirnya bisa terlaknat saat duriyahnya, karena iblis dilaknat karena ana khairun minhu tadi itu, saudara. Mudah-mudahan selamat semuanya. Inilah Habib Syekhan. Habib Syekhan juga menasihatkan ini, ya kita ringkas-ringkas sedikit ya supaya bisa tutut ini waktunya. Hendaknya kamu menjaga pandangan kamu. Tahukah kamu kenapa perempuan-perempuan itu kok pamer? Kenapa perempuan-perempuan itu kok paes kalau keluar? Karena Anda yang melihat. Kalau seandainya orang laki-laki nggak ada yang melihat, nggak, mereka akan malu. Tapi justru itu yang ditampilkan, justru itu yang digemari. Akhirnya mereka tidak malu untuk menampilkan dirinya. Karena itu Habib Syekh menyatakan, hendaknya kamu wahai laki-laki menjaga pandangan kamu, pejamkan mata kamu daripada perempuan yang bukan mahram tuh, supaya mereka itu malu terhadap diri mereka. Dengan sebenarnya jangan ditemui, jangan mau kamu wah bahaya ini perempuan ini, karena fasadun rijal. Rusaknya perempuan itu akan merusak laki-laki yang soleh. Ini pondok 7 tahun belajar, keluar disapa dengan perempuan 7 hari berubah. Enggak tunggu muridnya, ustadznya berubah, Pak. Nabi itu menggambarkan perempuan begini, jangan tersinggung perempuan, karena memang Anda ini adalah, kalau menjadi solihah Anda akan menjadi sebab orang laki-laki menjadi soleh. Kalau Anda tidak menjadi solehah, kamu bisa merusak laki-laki yang soleh. Karena memang diperalat sama syaitan. An-nisa'u hablun min habayilis syaitan. Perempuan itu talinya setan. Kalau Anda punya kambing, supaya kambing itu nggak hilang, diikat. Kalau Anda punya sapi, supaya sapi itu nggak hilang, diikat. Ontah juga begitu, diikat. Kapal diikat, nggak bisa jauh. Setan kalau ingin mengikat Anda supaya nggak jauh dari dia, diikat sama perempuan. Hati-hati ini para santri-santri ini yang suka WA-an itu.
Hati-hati, kamu diikat sama setan. Di situ kamu akan melakukan omongan yang tidak senonoh. Kemudian Anda saling cinta, Anda ingin ketemu sampai akhirnya berzina. Naudzubillah min dzalik. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati ya. Masya Allah. Karena itu perempuan itu jadikan mereka itu selalu ada di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Ini perempuan sekarang mau tampil seperti laki. Buat acara gede-gedean. Di mana? Stadion. Nanti buat acara seminar. Di mana? Di hotel. Ini perempuan ini. Wa qarna fi buyutikunna. Kita ini menangi Pak, ibu-ibu kita yang dididik sama salafnya kita. Nggak ada model begini. Muncul model begini nih, kaget kita. Acaranya laki dioper. Pernikahan cukup dengan akad, ada resepsi, ada pengantin pacar, ada burdah, ada. Biaya 10 juta cukup, akhirnya bisa ratusan juta. Awas, hati-hati nih. Ini gara-gara sering keluar Pak, gara-gara sering keluar. Udah tua, minta berlian cincinnya. Ini udah keriput semuanya loh nih tangannya nih. Tapi hati-hati ini perempuan nih ya. Nah, jadi karena itu biar tinggal di rumah. Hafidhuhunnal Quran. Nah, ini hebat. Kalau tinggal di rumah, wah itu kan nggak fair namanya. Biar apal Quran, ajari anak-anak kamu tuh biar apal Quran yang perempuan-perempuan. Hebat nggak? Kalau ibu apal Quran, anaknya akan dididik apal Quran. Nggak perlu orang lain. Ini ibu lah jadi ustadzahnya anaknya, wala abahnya jadi ustadz anaknya. Nggak pernah memberikan contoh. Orang-orang dulu itu Pak nggak ada TPQ, ibunya sendiri yang ngajari. Sekarang walaupun ustadzah TPQ nggak sanggup ngajari anaknya. Yang dicari panggung, ceramah. Padahal ada taksir, ada pengaruh besar itu kalau ngajar anaknya sendiri, saudara. Tapi perempuan itu juga kasih juga yang mubah-mubah. Satu saat kasih baju yang bagus hadiah. Satu saat boleh diajak silaturahim ke yang lainnya. Begitu. Semenjak itu mubah, kalau itu adalah haram jangan pernah Anda kompromi. Insya Allah ini perempuan Pak. Bahaya Pak. Kalau memang lepas kendali ini bahaya. Satu kali memandang perempuan itu an-nadratu sahmun masbumun min sihami iblis. Satu kali memandang perempuan aja itu ibarat kena panah beracun daripada iblis. Gimana racun? Selalu ngerogoti. Kita pandang itu perempuan. Di sholat inget Pak. Baca Quran diceritain neraka nggak inget neraka, inget perempuan itu. Umroh sudah sampai Ka'bah, inget perempuan itu. Ziarah Nabi, ini hujratun Nabi, inget perempuan itu. Loh ada apa? Anda rusak iman ini. Karena itu kata Habib Syekhon, jaga mata kamu supaya selamat. Kalau enggak terus merusak pikiran kamu setiap saatnya. Di Ihya itu diceritakan ada seorang yang soleh asalnya, namanya Barsisoh. Ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Dan perlu Anda ketahui, setan itu mentarget orang model begini lebih daripada orang awam. Gimana caranya setan merusak ini orang? Enggak pernah berdiri daripada tempat ibadahnya Pak.
Akhirnya setan cari-cari cara mendapatkan satu peluang. Anak raja di saat itu atau gubernur di saat itu sakit, dibawa ke dokter-dokter keliling, nggak sembuh-sembuh. Nah, di situ setan mempengaruhi. Kalau sudah secara medis nggak bisa, kenapa nggak dibawa kepada orang yang gabul doanya? Oh, ingat, bawa ke sana. Kata si ini, kalau anda doakan mudah-mudahan insya Allah sembuh. Dibisiki lagi sama setan, suruh nginep biar doanya tambah mantep. Jangan dibawa pulang kecuali kalau sudah sehat. Paksa, ya udah. Disitulah setan pengaruhi. Lucu juga itu anak. Rambutnya ya, itunya ya, sampai akhirnya zina, sampai akhirnya hamil. Panik nih. Itu hati-hati, jangan merasa hebat ente jadi ustaz. Harus minta al-ismah minallah, minta supaya dilindungi oleh Allah, al-hifid minallah. Akhirnya mulai di situ karena panik, kata setan, mudah bunuh, kubur. Kalau datang bilang nggak ketolong, karena orang kalau sudah panik Pak nggak bisa berpikir panjang, dibunuh sampai akhirnya dikubur. Di situ setan datang kepada orang tuanya, nggak kangen sama anak, nggak pingin untuk nyambangi, berangkat. Barsiso nggak asli lagi, Barsiso sudah palsu nih. Kata dia nangis, anak kamu sudah nggak bisa ditolong, udah takdirnya. Oh ya Allah, nggak apa-apa. Di mana anak saya? Udah dikubur. Loh, kok nggak dilaporkan langsung dikubur? Setan buat keraguan. Udah, saya pindah kuburannya, kuburan keluarga. Dibongkar, ternyata ada tikaman. Ini orang dihajar habis, disiksa. Semua orang yang memuji menjadi mencaci, semua orang yang menghormati menghina, semua orang yang mendukung menjadi musuh. Sampai akhirnya disiksa di padang pasir. Dia tadi itu dalam keadaan kelaparan, kehausan, udah sekarat nih orang. Datang itu setan menawarkan diri, tahukah kamu aku yang membuat itu semuanya, yang merencanakan itu aku semuanya, tapi kau selamatnya kalau nurut sama aku. Pingin bebas, pingin dilepaskan, pingin kamu tadi itu tidak disiksa. Iya, satu, kufur sama Allah, sujud kepada aku. Kata dia, aku nyatakan aku kufur sama Allah dan sujud sama setan, dicabut nyawanya oleh Allah. Tapi karena itu hati-hati, jangan dientengkan. Ini kadang-kadang entengkan nih, syahwat dianggap biasa. Sekelas Barsiso, apalagi ustadz ada di daerah aja. Itu hati-hati. Panjang ini saudara kalau kita jelaskan, tapi yang jelas, ayo kita kembali kepada salaf kita, renungi betul nasihat-nasihat mereka, karena itu adalah mutiara-mutiara ilmu, dan itu bimbingan-bimbingan akan menyampaikan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah, kalaupun kita tidak bisa seperti mereka, ayo kita tetap ikuti jejak mereka semampu kita, supaya mereka senang kepada kita, bukan hanya sebagai pendengar yang melupakan, tapi pendengar yang insya Allah ngikuti semampu kita. Wal bahagi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang masih berusaha di dalam sampai kepada Allah, Allah yang akan bimbing untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.